Untuk meningkatkan itu, hilirnya itu ada di UMKM. Nah, UMKM ke depan yang akan perlu diperhatikan itu kelompok-kelompok UMKM khusus di bidang pertanian. Contoh, hilirnya kita belum punya yang namanya keripik pisang yang ada brandnya. Nah, ini salah satu contoh karena Kabupaten Melaka ini subur. Nah, kalau untuk di pertaniannya sudah jelas tadi disampaikan bahwa satu desa satu traktor. Untuk tadi saudara menyatakan satu desa satu traktor. Desa kita 127. Bapak ini kan sedang wakil bupati. Traktor yang dulu saya tinggalkan, bapak tidak tahu rawat. Bagaimana bapak beli lagi 127 traktor untuk satu desa satu traktor? Saya prihatin dan saya pesimis. Dan juga tidak usah muluk-muluk. Kita olah pertanian di Kabupaten Melaka. Yang pertama adalah supaya rakyat itu punya makanan yang cukup sehingga mereka tidak kelaparan. Dan belajar dari teori ahli yang namanya teori Maslow, itu ada tahapan-tahapan peningkatan sesuai dengan kebutuhan dasar terus sampai jati diri. Soal pertanian dan ketahanan pangan, kita memang perlu berbicara soal hilirisasi. Tapi sebelum bicara hilirisasi, kita juga harus melihat juga dari hulu. Karena apa? Karena bicara konsep ketahanan pangan terkait dengan pertanian, kita harus tahu yang kita sebut dengan agriculture, agri-industri, dan agribisnis. Karena itu, tahapan-tahapan itu kita harus lalui, sehingga kemudian hilirisasi tidak hanya tadi disebutkan oleh Paslon 03, tidak hanya keripik pisang, tapi sampai sekarang kita juga sudah punya brand beras Nona Melaka. Jadi ini kita juga harus melanjutkan ini karena kita anggap itulah produk unggulan, salah satu produk unggulan komoditi di Melaka yang harus kita pertahankan dan kita akan lanjutkan. Jadi sakti kita harus terus lanjutkan. Terima kasih. Baik, waktu dinyatakan pertanian, pengelolaan lahan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan. Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan daerah. Seiring tuntutan kemandirian pangan telah banyak dirintis berbagai program unggulannya, namun belum muncul produk hilirisasi pangan yang menjadi brand Kabupaten Melaka di level nasional. Pertanyaannya, apa rencana taktis Paslon untuk menghasilkan produk unggulan pada subsektor tanaman pangan, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi permintaan pasar Timor Leste? Waktunya 2 menit untuk menjawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan itu, hilirnya itu ada di UMKM. Nah, UMKM ke depan yang akan perlu diperhatikan itu kelompok-kelompok UMKM khusus di bidang pertanian. Contoh, hilirnya kita belum punya yang namanya keripik pisang yang ada brandnya. Nah, ini salah satu contoh karena Kabupaten Melaka ini subur. Nah, kalau untuk di pertaniannya sudah jelas tadi disampaikan bahwa satu desa satu traktor. Untuk kenapa demikian? Karena kali-kali lalu pemerintahan sebelumnya olah lahan gratis itu sering lompat-lompat, langgar-langgar. Nah, sehingga ke depan ini paket kita hebat, tidak akan ada 1 senti pun yang nanti kita langgar. Solusinya adalah satu desa satu traktor. Terima kasih. Silahkan dilanjut oleh Bupati 2. Ya, saya tambahkan, untuk mendapatkan produk unggulan daerah, maka yang pertama dilakukan adalah menggali potensi. Kalau Melaka ada 2 potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pengelolaan lahan basah, yaitu padi sawah, dan lahan kering komoditi jagung. Untuk menghasilkan produk unggulan daerah, maka ke depan harus ada pemilihan tanaman yang bisa menghasilkan satu jenis yang bisa menjadi komoditi andalan, memiliki cita rasa yang khas, sehingga kita bisa menjual kepada pihak luar karena produk itu memang layak dijual. Jangan sampai kita hanya membuat karung-karung saja tapi isinya kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Demikian jawabannya. Dan waktu dinyatakan habis. Baik.
Paslon 1 menanggapi 1 menit. Terima kasih. Berbicara soal pertanian dan ketahanan pangan, kita memang perlu berbicara soal hilirisasi. Tapi sebelum bicara hilirisasi, kita juga harus melihat juga dari hulu. Karena apa? Karena bicara konsep ketahanan pangan terkait dengan pertanian, kita harus tahu yang kita sebut dengan agriculture, agri-industri, dan agribisnis. Karena itu, tahapan-tahapan itu kita harus lalui, sehingga kemudian hilirisasi tidak hanya tadi disebutkan oleh Paslon 03, tidak hanya keripik pisang, tapi sampai sekarang kita juga sudah punya brand beras Nona Melaka. Jadi ini kita juga harus melanjutkan ini karena kita anggap itulah produk unggulan, salah satu produk unggulan komoditi di Melaka yang harus kita pertahankan dan kita akan lanjutkan. Jadi sakti kita harus terus lanjutkan. Terima kasih. Baik, waktu dinyatakan habis. Tenang. Nanti saya ke sana kalau tidak tenang ya. Baik, Paslon 2 menanggapi 1 menit, dipersilahkan. Ibu moderator yang baik, paslon nomor 3, tadi saudara menyatakan 1 desa 1 traktor. Desa kita 127. Bapak ini kan sedang wakil bupati. Traktor yang dulu saya tinggalkan, bapak tidak tahu rawat. Bagaimana bapak beli lagi 127 traktor untuk 1 desa 1 traktor? Saya prihatin dan saya pesimis. Dan juga tidak usah muluk-muluk. Kita olah pertanian di Kabupaten Melaka. Yang pertama adalah supaya rakyat itu punya makanan yang cukup sehingga mereka tidak kelaparan. Dan belajar dari teori ahli yang namanya teori Maslow, itu ada tahapan-tahapan peningkatan sesuai dengan kebutuhan dasar, terus sampai jati diri. Jadi saya sarankan, lihat APBD kita, kerjakan sesuai dengan pengalaman yang sekarang Bapak dan Ibu alami. Terima kasih. Baik, waktu dinyatakan habis. Paslon 3 merespon tanggapan Paslon 1 dan 2, waktunya 1 menit. Baik, khusus untuk 1 desa 1 traktor memang itu sangat realistis. Dan kami sudah melakukan perhitungan secara detail dan APBD kita sanggup untuk membiayai itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bermimpi besar tentang kemajuan Melaka. Masyarakat Melaka mayoritas 80% petani. Maka pertanian yang akan menjadi primadona Kabupaten Melaka. Terkait produk-produk yang akan kita jual ke daerah lain, itu akan diperhatikan dengan catatan hulunya dulu yang diperhatikan dengan intervensi pemerintah berupa pengolahan lahan yang baik dan benar, pemberian varietas unggul, pupuk, perbaikan irigasi drainase, pendampingan, dan obat-obatan. Terima kasih. Waktu dinyatakan